Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempraktekkan mengenai sifat koligatif pada larutan, yakni satu sifatnya itu adalah kenaikan titik didih. Yang akan kami praktekkan yakni pada larutan air dan pada larutan air dicampur dengan garam. Sebelumnya, marilah saya perkenalkan dulu anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama saya Pino Ramadhani. Yang kedua saya Sri Rahayu. Saya Utami. Nah, untuk dua anggota kami yang lain yakni Anita dan Jelani tidak dapat hadir berhalangan karena sedang sakit. Pengertian sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Jadi semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatif akan semakin besar. Salah satu sifat koligatif larutan adalah kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih adalah sifat koligatif yang berarti bahwa kenaikan titik didih bergantung pada keberadaan partikel terlarut dan jumlahnya, tetapi tidak pada jenis zat tersebut. Sifat ini adalah efek dari pengenceran pelarut dengan adanya zat terlarut. Tujuan pengamatan: 1. Menjelaskan dan mengidentifikasi fenomena sifat koligatif larutan. Yang kedua, mengidentifikasi sifat koligatif larutan, yakni kenaikan titik didih pada pelarut air dan larutan garam. Yang ketiga, mengidentifikasi perbedaan titik didih dan waktu mendidih pada pelarut air dan larutan garam. Yang pertama yaitu menguji kenaikan titik didih air. Mula-mula tuangkanlah air sebanyak 500 ml atau setara dengan 2,5 gelas ke dalam panci. Kemudian, ukurlah suhu normal air sebelum dipanaskan. Ternyata suhu normal air sebelum dipanaskan adalah 29 derajat Celcius. Kemudian, nyalakan kompor dan panaskan air. Tunggu air hingga mendidih sambil diukur menggunakan termometer. Ternyata suhu air ketika mendidih yakni 96 derajat Celcius. Yang kedua, menguji kenaikan titik didih larutan garam. Mula-mula masukkanlah 500 ml air atau setara dengan 2,5 gelas ke dalam panci. Setelah itu, tuangkanlah garam sebanyak 10 sendok makan ke dalam panci. Setelah itu, aduklah garam di dalam air hingga tercampur rata. Kemudian, ukur suhu normal larutan garam sebelum dipanaskan. Ternyata suhu normal larutan garam sebelum dipanaskan adalah 28 derajat Celcius. Kemudian nyalakan kompor, panaskan larutan garam. Tunggu hingga mendidih. Kemudian diukur menggunakan termometer. Ternyata suhu larutan garam saat mendidih adalah 100 derajat Celcius. Dari tabel di atas diperoleh: yang pertama, air memiliki suhu awal 29 derajat Celcius. Kemudian dipanaskan hingga mendidih, diperoleh kenaikan titik didih pada suhu 96 derajat Celcius dan membutuhkan waktu 4 menit 34 detik.
Yang kedua, larutan air garam memiliki suhu awal 28 derajat Celcius, kemudian dipanaskan hingga mendidih, diperoleh kenaikan titik didih pada suhu 100 derajat Celcius dan membutuhkan waktu 5 menit 12 detik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 1. Titik didih adalah suhu saat tekanan uap jenuh sama dengan tekanan udara luar. 2. Faktor yang mempengaruhi titik didih adalah konsentrasi atau molaritas dan harga Kb atau nilai tetapan dari titik didih. 3. Kenaikan titik didih dipengaruhi oleh jenis zat yang terlarut. 4. Larutan garam memerlukan waktu untuk mendidih cukup lama dibanding pelarut murni atau air, karena zat terlarut garam mempengaruhi molekul air, sehingga titik didih akan semakin meningkat. 5. Larutan garam merupakan salah satu contoh larutan elektrolit yang dimana mempunyai sifat koligatif yang lebih besar daripada larutan non-elektrolit. Hal ini disebabkan larutan ini mempunyai jumlah partikel yang lebih banyak, sehingga menyulitkan molekul air untuk menguap, sehingga titik didihnya pun akan semakin besar dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik didih pun semakin bertambah. Sekian dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.